para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri yang saya banggakan. Jadi pada dasarnya teknologi informasi mampu merubah atau menghilangkan beberapa perbedaan dalam isi berbagai laporan yang dibuat, dipublikasikan, atau sebagai pangkalan data, rekaman-rekaman, dan sejenisnya. Dan teknologi informasi saat ini mampu melakukan penyebaran informasi pada basis data yang terdesentralisasi, yang berbiaya efektif pada permintaan di level terbawah organisasi. Berbagai jenis informasi seperti misalnya keteknikan, statistik, sains, dan referensi sebaiknya tersimpan dan tersebarkan oleh perangkat elektronik. Misalnya laporan Badan Pusat Statistik bisa tersedia dalam bentuk keping cakram atau CD, dan distribusi elektronis dan jaringan dokumen-dokumen pemerintah dan upaya peningkatan akses masyarakat pada data pemerintah saat ini dikembangkan dengan cepat di negara-negara industri. Seperti misalnya sistem informasi yang membolehkan para user mencari, menemukan, melihat, dan mengunduh laporan pemerintah berupa hasil penelitian, perangkat lunak komputer, file data, dan database, juga CD-ROM, dengan informasi yang selalu terupdate tentunya yang secara rutin. Tak diragukan lagi bahwa penggunaan teknologi informasi yang efektif bisa menyebabkan pemerintah bekerja lebih baik dan lebih membutuhkan biaya yang lebih sedikit atau menghabiskan biaya yang lebih efisien. Nah, setidaknya ada 3 alasan mengapa penggunaan teknologi informasi menjadi penting di sektor publik dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Yang pertama adalah terkait dengan pentingnya ekonomi masyarakat. Produktivitas yang meningkat di sektor publik akan meningkatkan perolehan ekonomi secara umum. Yang kedua adalah sektor publik biasanya merupakan pengumpul data informasi yang publik, tersebar, dan luas. Data yang dibutuhkan mereka meliputi data ekonomi sampai dengan data sosial, data sumber daya alam, sampai dengan geografis. Yang ketiga, pada era meningkatnya informasi ekonomi global, sistem informasi pemerintah yang efektif bisa memfasilitasi akses pengetahuan global dan database internasional, dan juga penciptaan pilihan baru dalam memobilisasi dan menggunakan sumber daya pengetahuan dan informasi lokal. Pemerintah juga merupakan pendorong teknologi informasi dan komunikasi, karena sebenarnya pemerintah merupakan pengguna teknologi informasi yang sederhana. Setiap pemerintah saat ini memiliki kebijakan dan strategi untuk mengeksploitasi sumber daya informasinya, bangun infrastruktur informasi, dan mensosialisasikan penggunaan sistem informasi untuk tujuan pencapaian pertumbuhan layanan publik secara efektif. Kegagalan memprakarsai kegiatan yang efektif dan berjangka waktu akan mengganggu upaya pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur informasi, sumber daya informasi, dan sistem informasi harus direncanakan dan dikelola dengan baik. Karena hal ini telah dibuktikan di banyak organisasi, tak hanya di tingkat daerah, provinsi, atau skala nasional. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya informasi dikembangkan dalam kerangka sektor strategis pada urusan ekonomi di banyak negara. Di beberapa negara berkembang, perencanaan dan pengelolaan sumber daya informasi kondisinya, kalau tidak sedang dalam masa proses pembentukan, pasti dalam keadaan tidak tertata dengan baik. Kurangnya pengalaman dan kebiasaan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya informasi akan menjadi bencana besar bagi keseluruhan proses pengembangan sosial ekonomi negara bersangkutan. Di semua pemerintahan, peran kepemimpinan sangat penting dalam meningkatkan promosi, peningkatan, dan pemberdayaan industri teknologi informasi. Di banyak negara berkembang, keberadaannya hanya berperan dalam mempromosikan sistem dan industri tersebut di atas.
Kegagalan pemerintah memerankan mandat kepemimpinannya bisa menjadi bencana bagi sektor tersebut. Di beberapa negara berkembang, peran pemerintah adalah mendukung dan memprakarsai penelitian terapan dan penelitian dasar teknologi dan sistem informasi. Tapi meski demikian, tak semua negara melakukan itu semua. Bisa disimpulkan bahwa tidak adanya upaya dalam penelitian terapan akan menghambat negara dalam mendapatkan keuntungan dari diterapkannya teknologi informasi yang diterapkan. Dalam hal ini, pemerintah bisa membuat kebijakan dan strategi pengembangan dan pelaksanaan infrastruktur informasi secara nasional, sistem informasi dan sumber daya informasi. Dalam hal ini, pemerintah bisa membuat kebijakan dan strategi pengembangan dan pelaksanaan infrastruktur informasi nasional, sistem informasi, dan sumber daya informasi. Mereka bisa menetapkan metodologi pengembangan informasi dan menstandarisasi serta mengkoordinasi sumber daya yang ada. Mereka juga bisa membuat rencana, mengintegrasikan dan mengembangkan sumber daya manusia yang diperlukan untuk sistem dan infrastruktur informasi. Juga bisa menetapkan peraturan metode dan pengadaan dan menetapkan peraturan pemerintah.